Siang hari ini kita masih sibuk bongkar kiriman dari distributor. Belum selesai semua barang ditata. Ternyata ada satu barang yang belum ikut terbawa. Sudah sampai akhir pembayaran baru kita ketahuan. Tapi aktivitas toko hari ini belum selesai sampai di situ. Saat menjelang malam, ada orderan masuk dari Facebook. Pesanannya lumayan banyak, mulai dari telur, minyak goreng, sabun, mie instan, minuman, sampai beberapa kebutuhan rumah lainnya. Untung saja belanjaannya belum dicetak, dan ternyata masih ada tambahan pesanan lagi. Akhirnya barang sudah terkumpul, lalu kita dihitung lagi. Kemudian barang dikemas untuk diantar. Jadi hari ini dari siang sampai malam memang ada saja aktivitasnya. Mulai dari bongkar stok, mengecek barang kiriman, sampai melayani orderan yang masuk. Temani kita yuk, kita lihat aktivitas toko Nina hari ini. Dari awal sampai barang siap untuk diantar. Siang ini sekitar jam 2, mobil dari distributor mulai datang ke depan toko. Begitu mobil berhenti, saya langsung ikut bersiap untuk bongkar barang. Kali ini yang datang cukup lumayan banyak. Ada 4 tabung gas, 10 kardus teh gelas, 2 kardus kopi hitam kapal api, 2 kardus saus bantal, 1 kardus larutan kaleng, dan 5 kardus Le Minerale botol ukuran 600 ml. Selain itu ada juga kiriman Le Mineral galon sebanyak 20 galon. Untuk proses bongkarnya ada 2 orang dari distributor. 1 orang berada di atas mobil bak untuk menurunkan barangnya. Sementara saya membantu menerima dan menata barang yang sudah diturunkan di depan toko. Kalau barangnya banyak seperti ini memang lebih enak kalau dikerjakan bersama-sama. Yang dari atas menurunkan, saya menyambut dan langsung mengarah barang ke tempatnya. Jadi tidak terlalu lama menumpuk di depan toko. Barang yang pertama diturunkan ada teh gelas 10 kardus, tetapi di sini baru 6 kardus. Barang yang sudah diturunkan kita hitung ulang. Di sini teh gelasnya ternyata masih ada di atas 4 kardus. Setelah minuman manis, di sini barang yang kedua ada 4 tabung gas. Kemudian ada kopi 2 kardus dan ada saus bantal diturunkan sama abang sopirnya. Langsung kita bantu menata di dalam toko. Kalau prosesnya seperti ini, kita pun jadi enak melihat stok barang kita. Nanti kalau ada pembeli yang membutuhkan, kita pun tidak bikin bingung karena sudah tahu letak barangnya di mana. Karena kita di sini sistem manajemennya tidak ada pembantu maupun karyawan, jadi kita harus lebih teliti saat mengatur stoknya agar tidak keliru tempat dan barangnya. Sambil kita bongkar, di sini kita pun sambil melihat notanya, karena jangan sampai ada yang tertinggal. Barang yang ketiga yang sudah kita angkut, di sini ada Le Minerale botol ukuran 600 ml. Langsung kita tempatkan di tempatnya. Karena di sini kita ordernya cuma 5 kardus, jadi langsung ditempatkan di depan toko agar pembeli lebih mudah untuk mengambilnya. Nah, waktu baru sekitar 3 menit lebih proses bongkar barang. Tepatnya saat mulai menurunkan galon, aktivitas saya sempat terhenti sebentar karena ada pembeli yang datang. Jangan lupa toko Nina. Saat pembeli hendak masuk ke dalam toko, dia pun sambil menanyakan, "Oh, lagi syutingnya? Nama YouTube-nya apa?" "Channel Toko Nina." Langsung kita subscribe ya, sambil kita layani. Di sini bongkar barang terus berjalan. Apa nih guys? Rokoknya Jarum Super guys. Dapat Jumat berkah katanya, dikurangin harganya 20.000. Pembelinya sambil bercanda, dia bilang Jumat berkah, jadi beli rokoknya 20.000 katanya. Memang kalau sedang bongkar barang begini, mau tidak mau tetap harus siap kalau ada pembeli. Setelah pembeli selesai dilayani, saya kembali lagi ke proses bongkar barang. Kali ini bagian yang cukup menguras tenaga kita, yaitu ada galon. Di sini kita ordernya lumayan karena jumlahnya ada 20.
Jadi prosesnya memang harus saling menyambut. Pekerjaan seberat apapun kalau dilakukan dengan gotong royong akan jadi lebih ringan. Bener gak guys? Satu orang menurunkan dari atas mobil, kemudian diterima sama temannya, lalu diteruskan sampai masuk ke dalam toko bersama saya. Saya lakukan pelan-pelan satu persatu, akhirnya masuk semua. Setelah barang-barang lainnya juga selesai diturunkan, saya mulai memastikan kembali barang yang datang sesuai dengan pesanan. Karena sebelum pembayaran, semuanya harus dicek terlebih dahulu. Jangan sampai ada yang kurang atau justru malah lebih. Setelah semua barang selesai dibongkar dan dicek, sekarang tinggal menyelesaikan pembayarannya. Tapi justru di bagian inilah saya baru sadar ada salah satu barang yang belum kelihatan. Saya lihat lagi nota pesanannya. Ternyata di sini ada satu selop rokok yang belum dibawa oleh abang supir. Pas saya pembayaran sih masih belum melihat nota. Tetapi saat pengecekan lagi dan melihat, loh kok ada yang aneh. Ini ada rokok tulisannya. Seharusnya ada sih. Rokoknya endik ini. Iya, rokok Nestle enak. Setelah saya menanyakan rokoknya, ternyata benar sekali belum kebawa sama kita. Pembayarannya saya kasih full, tidak dipotong. Melainkan rokok saya ambil sekalian, saya juga mau keluar. Akhirnya masalah rokok satu selop tadi sudah jelas. Setelah urusan kiriman dan pembayaran sales, aktivitas toko kembali berjalan seperti biasa. Sampai akhirnya waktu sudah menunjukkan sekitar jam 6 sore. Saya dapat kabar dari Facebook, ternyata ada orderan dari luar negeri untuk dikirim ke rumahnya. Kebetulan sekali, di sini rumahnya juga tidak terlalu jauh dari toko kita. Jadi sekalian nanti saya antar. Pesanannya lumayan banyak juga. Saya mulai kumpulkan satu persatu, supaya tidak ada yang tertinggal. Ada telur 2 kilo yang sebelumnya sudah kita timbang. Kemudian di sini ada penyedap rasa 2 bungkus. Minyak goreng 2 liter, sabun cair 1 botol, dan santan cair 2 bungkus. Kemudian ada sabun lantai 2 renteng, sabun cuci baju 2 renteng, sabun cuci piring 1 botol, dan pewangi pakaian 2 renteng. Untuk makanannya ada mie instan goreng sebanyak 10 bungkus, dan minuman serbuk energi 1 renteng. Barangnya sudah mulai terkumpul. Setelah semuanya sudah lengkap, kita langsung saja masukkan ke kantong kresek yang sebelumnya sudah kita tulis di komputer. Sebenarnya saya sudah mau langsung mencetaknya, tetapi ternyata di sini pembelinya masih ada tambahan. Dia langsung meminta tambahan wafer coklat 1 box. Untung saja waktu itu belum kita cetak. Kalau sudah dicetak tentu harus diperbarui lagi. Jadi saya tambahkan sekalian ke belanjaannya. Setelah semuanya lengkap, baru saja kita kemas dan disiapkan untuk dibawa ke motor. Siang tadi kita sibuk bongkar barang dari distributor. Sekarang malam harinya barang-barang ini dari toko kita justru kembali keluar untuk memenuhi pesanan pelanggan. Memang begitulah aktivitas toko. Stok yang baru datang harus segera ditata. Akhirnya pesanan sudah lengkap, semua sudah dikemas dan siap dibawa untuk diantar. Beginilah aktivitas di toko kecil seperti kami. Barang datang, kita bongkar dan ditata. Ketika ada yang membutuhkan, barang kita siapkan dan dikirim. Kalau ditanya capek, ya pasti ada. Tapi kalau melihat barang terus berputar dan pelanggan bisa mendapatkan kebutuhannya, rasanya sudah terbayar. Kalau kalian suka dengan konten kita, jangan lupa ketik tombol like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga loncengnya agar kabar terbaru dari kita tidak ketinggalan. Sampai jumpa lagi di aktivitas berikutnya.